Selamat siang, apa kabar saudara semua? Saya berharap semua baik-baik saja di masa pandemi COVID ini. Sesuatu yang challenging, menantang kita semua, terutama saudara semua yang memimpin bisnis di marketplace. Nah, izinkan saya dalam beberapa menit ke depan untuk membagikan firman Tuhan pada saudara semua. Saudara akan belajar begitu banyak hari ini, tools dan hal yang praktis untuk saudara bisa terapkan dalam saudara memimpin bisnis saudara di marketplace. Tapi kita awali terlebih dahulu dengan beberapa prinsip yang saya ajak saudara untuk mulai mempertimbangkan dan mulai pikirkan sebelum saudara mulai masuk ke tools dan semua resource yang akan dibagikan hari ini. Judul sesi saya adalah Haywire. Saya diberikan judul Haywire. Untuk saudara yang nggak tahu apa itu haywire, haywire itu berarti saudara kehilangan kendali, out of control, agak chaos gitu ya. Dan di musim pandemi ini, saya temukan banyak orang yang merasa kehilangan kendali, yang merasa chaos, yang merasa kehilangan pegangan, ya. Dan tentu banyak yang alami dan saudara nggak sendirian kalaupun saudara mengalami itu. Dan saya berharap apa yang saya bagikan bisa menjadi landasan untuk saudara bisa planning dan meresponi musim-musim yang akan datang, dan tentu nanti kita akan Q&A, kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang ini. Saya ajak saudara semua untuk buka bersama dengan saya firman Tuhan. Kita awali di Matius pasal ke-6, dan kita nggak akan kemana-mana hari ini selain Matius 6. Kita akan baca beberapa ayat dari situ dalam waktu yang singkat ini. Oke. Matius pasal ke-6 ayat 19. Yesus sedang mengajar dan dia berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Yesus sedang bicara pada orang-orang yang mendengar, murid-muridnya dan tentu crowd yang lebih besar, bahwa jangan kumpulin harta di bumi nih, ya. Uh, Apapun yang kamu kumpulin di bumi ini sifatnya hanya temporary, hanya sementara. Ayat 20, "Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Dia membuat sebuah kontras gitu. Kamu bisa kumpulkan harta di bumi atau di sorga. Ya. What is he saying? Kamu bisa kumpulkan hal-hal yang sifatnya sementara, atau kamu bisa mengumpulkan hal-hal yang sifatnya kekal dalam hidupmu. Oke, kamu bisa menimbun hal-hal yang sementara atau yang kekal. Ayat berikutnya, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." This is fascinating, dan saudara akan baca di beberapa ayat ke depan nanti bahwa Yesus berkata bahwa di mana hartamu, di mana hal-hal yang kamu anggap berharga, di situ hatimu juga ikut di situ. Dan dia berbicara, kalau saudara baca konteks ini, tentang hal-hal yang kita value, hal-hal yang kita nilai, hal-hal yang kita anggap penting. Dimanapun kita anggap itu penting dan berharga, disitulah resource kita, sumber daya kita, energi kita, waktu kita akan mengalir ke situ karena kita anggap itu berharga, ya enggak? Ya. Orang-orang akan invest waktu, tenaga, uang ke dalam bisnisnya karena mereka anggap itu berharga. Atau saudara akan invest dalam keluarga karena saudara anggap itu berharga, atau anak saudara, atau dalam hubungan-hubungan saudara. Nah, prinsip pertama yang saya akan bagikan adalah ini. Yang kita anggap berharga di hidup kita akan mendapatkan pengabdian kita. Dan apa yang mendapat pengabdian kita itu menentukan suasana hati kita. Kalimatnya lebih singkat gini ya, yang kita anggap berharga di hidup kita akan mendapatkan pengabdian kita dan menentukan suasana hati kita. Jadi kalau kita panik atau kita khawatir, yang harus kita lihat adalah apa yang mendapatkan pengabdian kita. Itu yang kita anggap paling berharga. Ya. Kalau suasana hati kita lagi kacau, kita lihat apa sih sebenarnya yang saya value, yang saya anggap berharga, dan apa yang mendapatkan pengabdian saya. Ayat ke-22 berikutnya, Yesus melanjutkan teaching-nya seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jadi dia belum ganti topik nih, dia tetap bahas tentang harta.
Oke. Dia bilang mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Stay with me here, oke? Karena dia mulai menggunakan analogi. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu itu baik, tubuhmu terang. Ya, saya lanjutkan dulu ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. What is Jesus talking about? Oke. Dia bicara tentang mata. Pertama dia bahas soal harta, di mana hartamu di situ hatimu, ya, kumpulkan harta di surga, jangan di bumi yang temporary tapi yang kekal di surga. Dia bahas soal value yang bernilai yang kita anggap berharga yaitu harta kita. Lalu dibilang, isunya nih matamu, ya. Mata bicara soal fokus. Mata bicara soal pengabdian kita. Mata bicara soal di mana kita memfokuskan kepada tujuan di mana kita fokuskan mata kita, hal-hal yang berharga, hal-hal yang bernilai. Ya, jadi mata, Yesus bilang, kalau matamu ini fokus mengabdi dan menganggap berharga dan menilai hal-hal yang benar, tubuhmu tuh terang, ya. Tapi kalau matamu ini jahat, jahat ini bukan berarti punya niat maksud yang jahat, tapi matamu ini keliru, fokus ke hal-hal yang keliru, mengabdi kepada hal yang keliru, anggap hal yang keliru itu berharga, dan menaruh nilai ke hal-hal yang keliru, yang hanya sementara, yang di bumi, yang bisa rusak dan hilang. Maka tubuhmu tuh jadi gelap. So your focus benar-benar akan menentukan. Ya. Dan semua ini bicara soal apa? Values. Soal values. Fokus kita, pengabdian kita, yang kita anggap berharga, dan yang kita anggap bernilai, bicara soal values kita. Nah, values kita ini menentukan suasana hati kita. Values kita menentukan apakah kita akan haywire terus dalam musim yang seperti ini, atau kita akan tenang dan punya damai sejahtera, dan bisa punya sound mind untuk memikirkan jalan keluar. Ada sebuah quote yang menarik saya ambil dari seorang jurnalis bernama Johan Hari. Dia salah satu penulis buku yang saya sangat suka ya. Dia menulis buku judulnya Lost Connections tentang anxiety dan depression. Dia menulis gini, dia bilang junk food makanan junk food ya, makes us physically sick. Tapi junk values dia katakan makes us mentally sick. Ya. Alasan kenapa banyak orang mengalami anxiety adalah karena mereka, menurut dia, mereka memiliki junk values. Mereka menghargai hal-hal yang tidak harusnya dihargai sama mereka. Ya. Tentu kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. But yeah, I think this is fascinating buat saya dibicara seperti itu. Dan setelah mendengar semua ayat tadi dan kita lihat apa quote yang barusan kita baca, saya simpulkan bahwa our values determine our quality of life. Nilai kita menentukan kualitas kehidupan kita. Nilai kita yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Nah, I want to go a bit deeper. Saya ingin lebih dalam sedikit. Kita sudah baca Matius 6 ayat sampai ayat ke-23. Saya nggak akan baca semua dari 24 sampai 34. Kita akan bahas 10 ayat lagi, tapi kita nggak ada waktu. Tapi saya curiga banyak saudara sudah familiar dengan ayat-ayat ini. Ayat-ayat Matius 6 ayat 24 sampai 34, Yesus mulai mengajar tentang janganlah khawatir. Jadi pertama dia ngomong soal harta, jangan yang di bumi tapi di surga. Dia bicara soal di mana hartamu berada, di situ hatimu. Dia bicara soal mata, fokus kita kepada yang terang, yang benar atau yang salah. Baru dia masuk ke pembicaraan tentang makanya kamu jangan khawatir. It's fascinating. Biasa kita cuma bahas ayat 24 sampai 34, tapi sebenarnya sebelum ini ada setup-nya dulu nih. Tuhan Yesus sudah bangun fondasi, baru dia bilang kamu jangan khawatir. Nah, saya nggak akan baca semuanya, tapi saya akan mengomentari beberapa ayat yang Yesus katakan. Oke, this is fascinating buat saya. Semoga ini bisa bantu saudara juga. Di ayat ke-24, ayat berikutnya setelah yang tadi kita baca, Yesus bilang, kita ini nggak bisa melayani dua Tuhan. Either kita melayani Tuhan atau kita melayani Mamon. Ya, dia membuat perbandingan. Dan dia tentu Yesus ajarkan kamu sebaiknya melayani Tuhan gitu dan bukan uang. Ya. Dia membuat
perbandingan antara kedua hal yang bernilai. Kamu ini mengabdi kepada Tuhan, menganggap Tuhan berharga dan bernilai, atau kamu anggap mamon dan uang yang bernilai. Dia taruh kontrasnya itu. Yang berikutnya, ayat ke-25, Yesus bilang, jangan khawatir ya, akan hidupmu. Ya. Bukankah hidup itu lebih daripada, jangan khawatir apa yang kamu makan, dia bilang gitu. Bukankah hidup itu lebih dari hanya makan? Nah, dia membuat kedua perbandingan ini. Nah, kalau saudara perhatikan dan pelajari lebih dalam lagi, saat Yesus bilang hidup, dia bicara tentang yang memiliki nafas. Jadi, kalau saudara perhatikan, dia membuat perbandingan ini. Yang punya nafas bicara tentang hubungan kita. Tentang hubungan kita. Dan dia bilang makanan di zaman itu, dan terutama kalau saudara baca banyak di Perjanjian Baru, bukan hanya sekedar untuk bikin kita hidup gitu ya, karena kalau nggak dia nggak akan membandingkan dengan ini, dengan hidup. Tapi makanan bicara tentang hiburan. Dulu nggak ada bioskop, nggak ada streaming service, karena nggak ada konser gitu ya. Jadi kebanyakan mereka tradisinya, kebiasaannya adalah kalau kita mau have fun, kita akan ngumpul makan sama-sama. Itu bentuk hiburannya mereka. Dan Yesus bilang, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang all the entertainment stuff yang yang biasanya orang stres gitu ya. Karena hidup itu lebih dari makanan. Hubungan dibandingkan dengan hiburan, teman-teman. Saudara bisa belajar lebih dalam lagi, silakan. Saya encourage saudara untuk gali lebih dalam lagi. Setelah itu dia juga bilang, ya jangan khawatir tentang apa yang kau pakai. Ya. Ayat yang sama gitu. Bukankah tubuh itu lebih daripada pakaian? Gitu. Pakaian bicara soal barang-barang yang manusia miliki, dan tubuh bicara tentang kesehatan. Jadi Yesus memberikan gambaran, perbandingan, bahwa tubuhmu, kesehatanmu ini lebih penting daripada barang-barang yang kamu miliki, atau yang kau ingin miliki, atau yang kamu beli atau kau punya. Jadi menarik kalau saudara melihat tabel yang sudah saya siapkan di sini. Ada perbandingan nih, Yesus berkata bahwa Tuhan itu lebih penting daripada mamon atau uang. Hidup itu lebih penting daripada makanan, atau hubungan itu lebih daripada hiburan. Dan tubuh itu lebih dari pakaian, atau kesehatan itu lebih dari barang-barang. Dan dia bilang jangan khawatir. Kita khawatir karena kita manusia fokus kepada uang, where am I gonna get the money? Hiburan, dan barang-barang. Ya, wah nggak bisa pergi ke tempat yang bisa kita pergi, nggak bisa makan ke tempat yang kita biasa makan gitu, nggak bisa beli lagi yang kita mau, there goes my dream house, my dream car. Tapi Yesus mengajarkan bahwa, hey, hidup atau hubungan lebih penting. Kesehatanmu lebih penting. Oleh itu, kalau kamu punya nilai yang benar, kalau kamu mengerti yang mana yang lebih penting dan paling penting, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. So, saya dari tabel ini, saya terinspirasi oleh seseorang yang pernah menunjukkan list ini. Ini bukan dari saya, tapi seorang hamba Tuhan bernama Joey Bonifacio. Dia mengurutkan ke 6 hal ini, ya, diurutin sama dia. Dia tulis tentang values atau prioritas kita. Nomor 1, hubungan. Nomor 2, kesehatan. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 hubungan, nomor 3 kesehatan. Nomor 4, uang. Nomor 5, hiburan. Nomor 6, barang-barang. Nah, saudara perhatikan, ini ayat berikutnya ya. Yesus bilang begini, semua itu, ya apa yang tadi baru dia bicarakan, uang, hiburan, barang-barang, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara semua sini mungkin saya berharap sudah kenal Tuhan. Kalau belum, mungkin you can understand. Gitu ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa, this is amazing, dia tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa? Uang, hiburan, dan barang-barang. Saya senang bahwa Yesus praktis. Dia nggak bilang, kamu nggak perlu semua itu. Kamu cuma perlu Tuhan, hubungan, kesehatan. Enggak. Dia bilang, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, nih Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi isunya bukan nggak perlu atau nggak perlu. Isunya adalah prioritasnya, urutannya. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. It will come. It will come. Jadi kalau saudara perhatikan urutannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saudara,
My advice adalah begini, atau dari firman Tuhan, bukan saya, dari firman Tuhan, oke? Orang khawatir, orang go haywire, orang tubuhnya gelap, matanya gelap, orang menimbun harta yang keliru karena apa? Karena urutannya keliru. Yang pertama panik, aduh nggak ada uang, gimana nih? Oh no, kita nggak bisa traveling lagi, nggak ada hiburan, gue stuck di rumah. Aduh, gue nggak bisa beli ini tuh lagi, gue harus irit lebih banyak lagi. Saudara, saya mau tanya, urutan pertama, apakah saudara punya hubungan sama Tuhan? Then you should be grateful, saudara. Karena Tuhan peduli dan Tuhan akan take care saudara dan saya. Yang kedua, saudara, apakah saudara punya hubungan yang kaya? Saudara yang punya suami, istri, anak, keluarga yang ada di sekeliling saudara. That's the true treasure. Yang ketiga, apakah saudara masih sehat sekarang? Ada banyak orang sekarang yang sadar bahwa kesehatan itu prioritas banget ya, lebih dari yang lain. Kalau saudara punya nomor 1, 2, 3, saudara, you're okay, you will be okay. Disitulah di mana saudara nggak khawatir, saudara punya damai sejahtera, mata saudara tetap terang, hidup saudara terang, dan saudara continue untuk menimbun harta di surga. Tuhan hubungan kesehatan. Dan dia nggak bilang 456 nggak penting, saudara, ya kan? Justru nanti di sesi-sesi berikutnya setelah ini saudara akan pelajari bagaimana strateginya, tipsnya untuk kita bisa manage uang dengan baik. Tapi di sesi awal ini, saudara dan saya harus mengerti dulu bahwa kita cari dahulu apa yang Tuhan taruh sebagai prioritas, yang kekal, yang di surga, yang membuat mata kita terang, supaya kita nggak khawatir, supaya setiap kita, when we come up with new ideas for our business and our marketplace, kita beda dari orang-orang yang panik, saudara. Tapi kita tahu bahwa God has been working di tengah kita semua. Dan ingat poin saya yang tadi, yang kita anggap berharga di hidup kita, akan mendapatkan pengabdian kita dan menentukan suasana hati kita. Jadi saya berharap saudara anggap Tuhan berharga dan dia mendapatkan pengabdian saudara dan menentukan suasana hati saudara. Kesehatan saudara, hubungan saudara, itu yang berharga. Biar itu yang mendapatkan pengabdian kita saudara dan menentukan suasana hati kita. Let's not go haywire, let's trust God. Amen.